Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban dikatakan oleh para ulama adalah malam yang mulia, yang Nabi menyuruh kita malam itu beribadah kepada Allah, siangnya menyuruh puasa. Lalu bagaimana cara ibadah kita pada malam nisfu Sya'ban itu? Apakah kita beribadah di masjid sama-sama, atau kita beribadah sorangan-sorangan? Nah, ini para ulama terbagi dua kelompok. Kelompok pertama yang diimami oleh Imam Khalid bin Ma'dan yang hidup di masa tabi'in. Beliau mengatakan pada malam nisfu Sya'ban itu hendaknya kaum muslimin beramai-ramai ke masjid, memakai pakaian yang bagus, berharum-harum, meramaikan masjid Allah, i'tikaf di masjid, berjamaah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat atau ijtihad dari Imam Khalid bin Ma'dan. Ini yang dipakai oleh sebagian kita. Nah, malam nisfu Sya'ban berkumpul di masjid, baca Yasin, baca itu, baca ini. Ada pendapat ulama lagi yang kedua yang diimami oleh Imam Auza'i, bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu yang lebih baik ibadah sorangan-sorangan. Karena ini yang terjadi di zaman Nabi. Di zaman Nabi nisfu Sya'ban itu ada orang di masjid bacaan masing-masing sendiri-sendiri beribadah kepada Allah. Jadi menurut Imam Auza'i sebaiknya itu dijadikan contoh. Malam nisfu Sya'ban itu kada usah berbundung-bundung ke masjid, cukup di rumah masing-masing beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terbaik, ujar Imam Al-Auza'i. Kita sarah kita anak umpat namana, anak umpat Imam Khalid bin Ma'dan di masjid berkumpulan. Anak umpat Imam Auza'i ada usah di rumahnya masing-masing. Nah, ada pendapat yang ketiga, kedua-duanya di masjid itu berkumpulan semuaan. Karena boleh ke rumah masing-masing, di rumah masing-masing pulang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga pendapat yang demikian itu. Ini Mbah Maghrib misalnya kita berjamaah di masjid baca bacaan apa, dan kada ada bacaan khusus yang diajarkan Nabi tentang malam nisfu Sya'ban ini. Nabi cuma menyuruh ibadahlah kamu pada malam nisfu Sya'ban. Ibadah apa terserah kita. Cuma orang-orang tua bahari, para ulama mengajarkan kepada kita dengan membaca surah Yasin. Itu ajaran ulama-ulama kita, bukan langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dari Nabi kalau ada apa-apa yang disuruh Nabi cuma beribadah. Nak baca apakah kita baca apakah terserah kita. Yang penting malam nisfu Sya'ban, malam yang jangan kita lewatkan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam nisfu Sya'ban itu banyak mempunyai nama, menunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang mulia. Ada salah satu nama malam nisfu Sya'ban itu disebut dengan Lailatul Ijabah, malam di mana Allah mengijabah doa. Nah, jadi kelebihan malam nisfu Sya'ban itu doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih ijabah daripada malam-malam yang lainnya.
Ibnu Umar sahabat Nabi kita mengatakan ada 5 malam yang mana Allah lebih memperhatikan kepada doa-doa kita lebih daripada malam-malam yang biasa. Nah, 5 malam itu disebut pertama Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Ini malam Jumat ini malam yang sayang kita lewatkan untuk berdoa kepada Allah. Malam Jumat. Yang kedua, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Ini malam yang istimewa. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, Lailatul Qadar, bulan puasa. Yang kelima, malam hari raya. Nah, ini 5 malam ini yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin apa yang kita minta itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya malam nisfu Sya'ban itu oleh sebagian ulama disebut dengan Lailatul Ijabah, malam di mana Allah mengijabah doa-doa hambanya. Nah, kemudian ada lagi malam nisfu Sya'ban itu bernama Lailatul Ghufran, malam ampunan. Karena menurut banyak hadis Nabi, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun mereka kadang minta ampun. Kalau malam-malam lain itu kita minta ampun maka lawan Tuhan, jadi ampuni Tuhan. Nah, malam nisfu Sya'ban ini Allah mengampuni dosa-dosa kita walaupun kita kadang minta ampun kepada Allah. Andai kata kita malam nisfu Sya'ban tuh kita guring lagi semalaman, bangun subuh, bangun, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu disebut Lailatul Ghufran, malam ampunan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman pada malam nisfu Sya'ban itu. Namun dalam banyak hadis Nabi ada beberapa kelompok manusia yang malam itu kada diampuni kecuali minta ampun. Nah, ini ada golongan-golongan manusia yang pada malam nisfu Sya'ban itu kada masuk dalam ampunan Allah kecuali yang bersangkutan minta ampun. Amun yang selain ini walaupun kada minta ampun, berkat malam nisfu Sya'ban diampuni Allah. Tapi yang beberapa kelompok ini kada, kecuali inya nang minta ampun. Nah, siapa mereka itu? Dalam hadis disebutkan pertama musyahin. Musyahin ini orang yang berbantah-bantahan, orang nang kada betaguran karena urusan dunia. Nah, ini orang nang bebantah-bantah, orang nang bahwal, orang nang kada barawaan satu dengan yang lain, sesama muslim kada barawaan karena urusan dunia. Kita boleh aja kada barawaan lawan orang, tapi urusan akhirat kok kada hendak menanggung inyan itu selama inya masih ketujuh main judi, boleh aja kita kada menanggur. Aku indah tagur sapa lawan inya selama inya masih ketujuh bezina, indah menagur sapa lawan inya kada apa-apa. Ini kada tagur sapa lawan saudara musliman karena urusan dunia, urusan pahalatan kah, kakak mengakad misalnya, urusan bersekutu apakah salah hitung bahitung, urusan berbeda golongan beda partai kah misalnya kada berawaan. Nah, ini kada dapat ampunan Allah kecuali inya nang minta ampun kepada Allah, inya nang bertobat kepada Allah. Nah, jadi orang-orang nang kada betagur sapa, orang-orang nang kada berawaan karena urusan dunia, hendaknya malam nisfu Sya'ban itu betaguran. Betagur. Mun kada betaguran, apa yang diberikan Allah pada malam itu kada dapat. Ini ruginya orang kada betaguran. Apalagi bedang sanak pada betaguran urusan warisan. Orang Allah berbagi rahmat pada malam itu, ini taliung. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu betaguran dulu.
Karena isuk aja pulang ada berawaan lagi ada apa-apa. Selamatakan malam itu dulu. Selamatakan malam nisfu Sya'ban. Karena Allah akan memberikan ampun pada malam nisfu Sya'ban limusyahin bagi orang yang bebantah-bantahan kada betagur sapa. Yang kedua ujar Nabi qati'i rahim, orang yang memutus tali keluarga. Orang yang memutus tali keluarga. Maksudnya keluarga ini saling kirim salam, saling berbagi, saling mencari tahu keadaan masing-masing. Itu mestinya keluarga. Ini kada lawan kula kada tahu menahu, kada tahu kula garing, kada tahu kula jadi ada masalah, kada tahu kula ada apa, kada peduli nya urusannya seorangnya. Kula besaruan kada ditulaki, seorang baruhan kula kada disarui. Nah ini qati'ur rahim. Nah orang-orang yang macam ini malam nisfu Sya'ban kada dapat juga ampunan Allah. Nah, kecuali dulu sambung keluarga. Nah, jadi menjelang malam nisfu Sya'ban, nah, diteleponi kula-kula, diteleponi kula-kula, dicari kula-kula, dicari kabarnya, tanda bahwa kita kada qati'ur rahim, kada memutus tali keluarga, supaya malam itu kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujar Nabi, yang malam nisfu Sya'ban itu luput juga sahir, orang yang berisian mengamalkan ilmu sihir, au kahin atau orang yang profesinya sebagai dukun. Nah tukang sihir, tukang dukun itu malam nisfu Sya'ban kada dapat apa-apa daripada rahmat Allah. Allah berbagi ampunan, Allah berbagi hidayah, malam itu luput. Kecuali dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au mudminu khamrin, ujar Nabi lagi, atau orang yang suka minum arak. Suka minum arak, suka menyabu, suka minum yang memabukkan, suka maisap yang memabukkan, yang merusak akal. Nah ini kalau nya kada tubat pada malam nisfu Sya'ban, kada dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala pada malam berkah ini. Nah jadi tubat dulu. Nang ketujuh mabuk, nang ketujuh menyabu, nang ketujuh mahiyut lim apa segala macam. Nah, malam nisfu lim kan nang ketujuh mahiyut. Hiut lim kena mabuk. Nak nukar sabu kada berduit. Lalu gantiannya lim. Ini sama, kada ada beda, karena sama-sama merusak akal, merusak akal. Nah ini orang kalau kada tubat kepada Allah malam nisfu Sya'ban, kada dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ujar Nabi, musirrun 'ala riba, orang yang mengekali riba. Orang yang pada malam nisfu Sya'ban dia masih ada sangkut paut riba. Nah, jadi pada malam nisfu Sya'ban posisi dia masih ada sangkut paut riba. Pada malam nisfu Sya'ban dia masih ada berhutang duit nang berbunga, dia masih ada membungakan duit. Padahal malam nisfu Sya'ban, nah maka orang ini luput daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kada dapat juga. Apalagi jar Nabi, au musirrun 'ala zina, atau orang yang mengekali zina. Nah, mengekali zina. Jadi orang-orang yang suka berzina, kalau hendak dapat ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban, maka tobatlah kepada Allah pada malam itu. Itu malam yang sangat Allah sukai kepada hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah beberapa jenis maksiat-maksiat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang menghalang seseorang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi beberapa malam lagi kita menemui insyaallah malam nisfu Sya'ban. Nah, kita mesti berharap, mesti berusaha bahwa malam nisfu Sya'ban ini akan kita jadikan malam nisfu Sya'ban yang terbaik sepanjang hidup kita. Kita sudah pasang niat bahwa malam nisfu Sya'ban ini aku harus jadikan malam nisfu Sya'ban terbaik sepanjang hidupku. Karena kita sudah tahu malam ini Allah sangat memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, maka kita gunakan, kita manfaatkan tawaran-tawaran Allah kepada kita. Allah menawarkan pada malam itu, siapa-siapa yang perlu apapun kepadaku, ya Tuhan, laporkan kepadaku, aku akan kasih, aku akan beri. Nah, ini kelebihan malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu para ulama, para orang-orang saleh, orang-orang yang takut kepada Allah, mereka sangat senang, mereka sangat bersiap-siap untuk menghadapi malam nisfu Sya'ban itu. Karena malam nisfu Sya'ban ini segala amal perbuatan kita selama setahun disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Dan alangkah malunya kita kepada Allah kalau buku catatan amal kita itu lebih banyak merahnya daripada hijaunya. Alangkah malunya kita kepada para malaikat Allah kalau buku catatan amal ini lebih banyak merahnya daripada hijaunya. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk merevisi buku catatan amal kita. Masih ada beberapa hari kita perbaiki, kita hapus yang merah-merah dengan tobat dan istighfar kepada Allah. Oh, kita pada bulan dulu pernah melakukan maksiat ini, minta ampun kepada Allah, tobat, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Ujar Nabi, orang yang tobat dari dosa sama orang kada pernah berbuat dosa. Ya, kalau orang terus pernah berbuat dosa lalu ingat tobat kepada Allah, itu dihukumkan oleh Allah sama orang kada pernah berdosa. Allah kada mau mengingat jam ini bahari nih Tuhan nih kau 7 bejina, Tuhan kada mau kayak itu. Kalau sudah orang tobat, tutup bukunya. Kada mau, Allah Ta'ala mau ungkit-ungkit kelakuan kita bahari dan kita sudah tobat daripadanya. Nah, makanya itu Nabi kita mengancam siapa-siapa yang menggibah seseorang dengan dosa yang dia sudah tobat dari dosa itu, maka dia akan dibalakan oleh Allah melakukan dosa itu sebelum dia mati. Orang ini bahari maling, dahulu lagi wah ini baik dah, wah ini suka ke masjid, suka nuntut ilmu, ini sudah tobat daripada maling. Ada nang mau ungkit-ungkit, hanya raja baiknya itu jadi dahulu maling wara. Orang sudah tobat dari maling, sudah ahli masjid, masih diungkit-ungkit. Nah, jar Nabi, orang yang mengungkit-ungkit ini akan dibalakan oleh Allah melakukan maksiat itu, jadi maling kena orangnya sebelum matinya. Karena orang yang berbuat dosa itu sebesar apapun dosanya, kalau sudah taubat kepada Allah, kaman la dzambalah, sama orang yang kada punya dosa. Jadi jangan suka kita menyebut kejahatan-kejahatan orang yang orang itu sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cara menghapus dosa kita, namun kita buku dalam dunia kita hapus kelihatan bekas hapusan. Tapi kalau buku Allah ini orang yang tobat dihapus, kada ketahuan lagi. Malaikat pun kada tahu lagi, dilupakan oleh Allah. Malaikat atid pencatat amal kejahatannya. Kalau kita sudah tobat kepada Allah, ansahullah, Allah lupakan. Tapi kalau kita kada tobat kepada Allah, ini malaikat atid akan jadi saksi di hadapan Allah. Ini mencatat kita berbuat kada baik ini, kita kada berbuat baik ini, kada berbuat baik. Kalau kita kada tobat, nah halus pun ini ingat. Tapi kalau kita hapus dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat hafazah, malaikat pencatat amal kejahatan, ansahumullah, Allah lupakan mereka itu, kada ingat lagi. Nah, ini keuntungan orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi malam nisfu Sya'ban disebut pula dengan Lailatul Takdir. Artinya apa? Artinya Allah pada malam nisfu Sya'ban itu menyerahkan kepada malaikat-malaikat yang bertugas tentang takdir 1 tahun apa yang terjadi terhadap seseorang. Itu malam nisfu Sya'ban juga. Allah menyerahkan kepada malaikat Mikail tentang pembagian rezeki. Itu malam nisfu Sya'ban. Allah memberikan catatan kepada malaikat maut orang-orang yang akan dicabut pada nisfu Sya'ban sampai nisfu Sya'ban tahun akan datang. Jadi malaikat Israel ini ada tahu siapa yang dicabut yang tahun 2 tahun akan datang. Karena diberi Allah daftarnya. Allah memberikan daftar orang-orang yang dicabut nyawanya itu untuk tahun depan. Jadi mulai malam nisfu Sya'ban ini sampai malam nisfu Sya'ban akan datang, itu malaikat maut tahu orang-orang yang dicabut nyawanya. Karena pada malam itu Allah menyerahkan namanya. Kalau sudah Allah menyerahkan nama kepada malaikat Israel, ujar para ulama, itu kada kau lagi dirubah-rubah. Tahuan dah. Tapi selama Allah belum menyerahkan namanya kepada malaikat Israel, itu masih kita bisa minta kepada Allah dipanjangkan umur. Makanya kita membaca doa surah Yasin di malam nisfu itu apa? Minta panjangkan umur dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampulu Allah belum menyerahkan catatan ke malaikat Israel, itu masih bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhullah ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa merubah apa yang dia tetapkan. Tapi kalau sudah diserahkan ke Israel, nah daftarnya nah ada akan ubah lagi. Israel sudah tahu. Nah jadi malam nisfu Sya'ban itu apa yang kita minta kepada Allah? Minta panjangkan umur untuk kebaikan. Kalau sudah Allah berikan daftar rezeki kita kepada Mikail, kan Mikail urusan rezeki. Ya Tuhan, ini hamba catatan amal rezeki. Nah, Mikail, daftar orang-orang yang dapat rezeki selama setahun itu Mikail yang megang catatannya. Ini yang mengatur pembagian-pembagiannya, diserahi Allah Subhanahu wa taala, malaikat Mikail. Nah kalau sudah daftar di tangan Mikail, kita tidak tahu lagi minta apa-apa. Apa yang terjadi itulah sudah. Tapi sebelum daftar diserahkan kepada Mikail, kita masih bisa minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin niatnya untuk diluaskan rezeki yang halal untuk ibadah kepada Allah. Tampulu belum diserahkan Allah kepada Mikail catatan rezeki itu. Nah, jadi banyak kebaikan-kebaikan, banyak kesempatan-kesempatan untuk kebaikan kita baik dunia akhirat yang Allah sediakan pada malam nisfu Sya'ban itu. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, berikan hidayah sehingga kita bisa memanfaatkan pada malam nisfu Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin.